Iya, kalau bawang sayur itu kalau digoreng dia cepat melempemnya. Melempem. Jadi namanya saja petani, kantornya itu kan di lahan. Kantornya di lahan. Harus Jadi, sering ke kantor. Harus sering ke kantor mengamati. Iya. Misalnya dia kena inul atau moler, Ya. Kalau masuk sedikit langsung cabut. Jadi daunnya itu melintir. Seperti inul. Ya. Dan ini kalau dia sudah menyerang di awal-awal, ini hati-hati. Selesai. Iya. Hai, jumpa lagi dengan saya di Bincang Kedai Hijau. Menginspirasi, mengungkap inovasi, dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Saat ini saya bersama seseorang yang luar biasa. Ini seorang yang memiliki pengalaman saya kira di bidang hortikultura ya. Hortikultura terutama ada satu tanaman yang ataupun bumbu yang saya kira dibutuhkan oleh semua ibu-ibu ya. Ini bawang merah ya namanya, tapi kita akan lebih mendalam dengan Ibu Saidah ya. Oke, Ibu Saidah, selamat datang di Bincang Kedai Hijau. Selamat ketemu Pak Is. Ini kita asik aja nih ngobrol di Bincang Kedai Hijau. Bu Saidah, ini kita mau obrolin tentang ini bumbu, salah satu bumbu ya ini ya. Bumbu dapur. Iya. Bawang merah namanya. Bawang merah. Karena saya tahu ada yang bawang lain. Iya. Bawang putih. Ada bawang bombay. Iya. Bawang daun. Bawang daun. Yang tidak memiliki umbi. Tidak memiliki umbi ya. Ini khusus yang berumbi namanya bawang merah ya. Oke. Bu Saidah, ini cerita-cerita tentang bawang merah ini sejak kapan ini Bu Saidah melakukan riset tentang bawang merah ini? Oke Pak Is, saya memilih atau meneliti bawang merah ini sejak tahun 2000 silam. 2000-an ini ya, tahun 2000-an. Itu di mana waktu itu Ibu? Di Jogja. Jogja. Ya. Sudah sempat peneliti pada saat itu? Materi penelitian saya itu adalah bawang merah lokal Lembah Palu. Oh, justru di Palu. Oke. Ya. Tetapi lokasinya di Jogja. Kebetulan saya S2 di UGM. Oh, S2 di UGM. Ya. Oke. Penelitiannya sudah bawang? Iya, bawang. Oke. Dan saat itu saya belum sebagai peneliti. Ya. Nah, cuma karena kewajiban sebagai mahasiswa, untuk tugas akhirnya saya mengambil bawang merah Lembah Palu. Kebetulan ini adalah sumber daya genetik asli dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Sebenarnya kalau lihat ini ada beberapa ya ini ya. Iya. Ini kalau jenisnya atau varietasnya seperti apa ini Bu? Untuk bawang yang 3 ini apa saja ini Bu? Jadi di Sulawesi Tengah itu ada 4 sumber daya genetik lokal bawang merah. Ya. 3 sebagai bahan baku bawang goreng dan 1 bawang bumbu. 1 bawang bumbu. Iya. Oke. Ada namanya mungkin ya? Kalau yang ada, Pak Is. Ini apa ini? Khusus yang ini? Jadi ada, tadi saya sampaikan ada 4 varietas. Ya. Jadi pertama ini yang Pak Is pegang ini bawang palasa. Bawang palasa ya? Palasa ini nama tempat. Oh, nama tempat di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Parigimotong. Ini adalah kanari. Oh, kanari. Ya. Kenapa disebut kanari ini? Karena namanya kanari, tentu ada penciri khusus yang sehingga bawang ini dinamakan kanari, yaitu warna daripada umbinya hampir sama dengan kenari. Oh, kenari itu agak putih-putih kekuningan ya? Ya, oke. Itu. Iya. Dan ini baru didaftar tahun 2021 kemarin. Oh, masih baru ya? Iya, kalau palasa itu sudah dilepas. Sudah dilepas varietasnya? Sudah dilepas. Alhamdulillah, oke. Selanjutnya yang adalah ketiga ini, Lembah Palu. Lembah Palu ini diteliti oleh Ibu ya? Iya. Pada saat studi S2 ya? Iya. Oke. Jadi ini adalah bahan baku bawang goreng. Oke. Jadi Pak Is, ini ada 3
aksesi yang berasal dari Kabupaten Parigi Motong, Palasa, Kanari, dan Tinombo. Sedangkan yang satunya lagi adalah bawang bumbu. Bawang bumbu. Bawang Tinombo. Nah, ini khusus yang aneh ya. Ini mungkin ada kemiripan dengan bawang-bawang bumbu lainnya di daerah lain di Indonesia? Ada kemiripan, tetapi ada ciri spesifik tentunya sehingga bawang ini layak untuk dilepas. Sudah dilepas ya? Iya, sudah dilepas. Ini kelebihan dulu di 3 varietas bawang ini ya? Kelebihan daripada masing-masing varietas bawang merah untuk bahan baku bawang goreng. Ya. Kalau Palasa itu umbinya cenderung lebih besar. Oh, Palasa lebih besar dibandingkan ya? dengan yang lain. Ya. Ya, tentu ini tergantung apa yang kita berikan pada tanaman. Ya. Apakah itu pupuknya atau lainnya yang pemeliharaan lah. Ya. Ini warnanya juga agak berbeda dengan yang lain. Bentuk umbinya itu lonjong, ya, bulat lonjong, dan ukuran umbinya lebih besar daripada Kanari dan Lembah Palu. Ya. Kalau Kanari, ya Kanari umbinya itu cenderung agak kecil-kecil. Kecil-kecil ya. Warna umbinya seperti tadi yang saya sampaikan itu agak terang. Ya. Seperti Kanari. Ya. Produktivitasnya juga lebih rendah. Ya. Dan ini tentunya masih potensi hasilnya masih bisa ditingkatkan tergantung daripada pemeliharaan tentunya. Ya. Dan yang Lembah Palu itu bentuk umbinya itu bulat, ya. Terus warnanya juga agak cerah, pink. Cerah ya, pink. Seperti baju saya ini. Ya, pink cerah lah. Ya. Kalau potensi produksi Bu, kalau tadi kan kita bicara bahwa masing-masing punya keunggulan, tapi akan tergantung pada pemeliharaan. Tapi kalau ditanya potensi masing-masing, jika dioptimalkan, seperti apa ini? Kalau Palasa itu beberapa hasil penelitian, itu potensi hasilnya bisa sampai 12 ton. 12 ton per hektar? Per hektar. Wow. Palasa. Kanari kemarin hasil penelitian saya kurang lebih 8 ton per hektar. 8 ton, lebih sedikit rendah ya? Iya. Dan Lembah Palu itu bisa sampai 14 ton. Jadi itu yang tadi saya sampaikan, tergantung dari apa yang diberikan ke tanaman. Ada pertanyaan saya, karena ini tadi disampaikan ini khas di Sulawesi Tengah. Iya. Kalau ada orang di tempat lain, di provinsi lain mau mengembangkan, apa memungkinkan untuk bawang-bawang ini dikembangkan oleh para petani di luar Sulawesi Tengah? Gimana, Bu? Jadi kalau untuk mengembangkan ke daerah lain, itu memungkinkan saja. Yang penting kondisi agroklimatnya itu ya hampir samalah dengan Lembah Palu. Kalau dari karakteristik pada saat mau mengembangkan, nah ini kan ada bawang sayur, ada bawang goreng. Iya. Apakah ini bawang sayur ini tidak boleh digoreng seperti hasilnya seperti bawang sayur? Apa yang membedakan? Kok bisa? Iya, kalau bawang sayur itu kalau digoreng dia cepat melempemnya. Melempem. Kalau ini bawang goreng memang tanpa tepung pun itu garing dia. Pak bisa kita lihat ya? Bisa langsung dicoba. Kita sudah bicara tentang bawang goreng. Bisa dites rasanya. Orang Manado bilang tore. Garing. Ya. Garing. Kriuk-kriuk. Iya. Ya. Dan ini cocok untuk ditaburkan di makanan. Iya. Ya. Mie. Iya. Bubur Manado. Sup. Wow. Ya. Ini bawang goreng ini ya. Dan ini khas jadi oleh-oleh di Palu. Nah, masih terkait budidaya ini, Bu Saida. Saya kira orang tertarik ya ingin mengembangkan, ya berharap punya lingkungan yang cocok. Iya. Nah, sekarang kira-kira apa tips dari Ibu dari budidaya untuk mendapatkan kualitas bawang goreng, terutama ya kalau bawang
Saya kira hal yang tidak terlalu sulit ya. Iya. Ya. Seperti apa ini membudidayakan bawang merah supaya dapat kualitas yang bagus? Apa yang bisa dilakukan oleh petani? Jadi pertama itu memilih benih yang baik. Terus kedua adalah lahan. Lahan. Nah, seperti apa pengolahan dan pengelolaan lahan ini biar bagus ini perkembangannya? Jadi lahan tentunya harus bersih dari rumput-rumputan dan gulma. Karena pada saat tanam itu akan berlomba-lomba antara bawang dengan rumput. Dengan gulma. Sehingga memang harus diperhatikan dalam hal pengolahan tanah dan pengendalian gulma. Jangan lupa pemberian bahan organik. Bahan organik di tanah itu ya? Iya, tanah, betul. Di lahan. Nah, biasanya kalau di sana untuk tanam bawang merah itu mereka menggunakan bedeng. Di bedeng, oke. Bedeng pun jangan terlalu lebar sehingga memudahkan kita untuk memelihara. Memelihara ya. 1 meter mungkin paling. Maksimal. Ya paling lebar itu 1,2 lah. 1,2. Terus kedua adalah kalau lahan itu bermasalah, misalnya lahan masam, tentu kita harus memberikan bantuan kapur. Jadi harus dicek dulu. Iya, apakah pH tanahnya itu bagus atau idealnya tidak. Berapa Bu? Ya sama dengan tanaman lain. 7. Jadi 6 sampai 7. Oke. Nah, itu mendekati normal lah. Pada saat itu optimal itu penyerapan unsur. Iya, betul. Jarak tanamnya kita harus perhatikan. Jarak tanam. Karena persaingan antar tanaman. Ya. Betul. Kalau tanah atau lahan-lahan subur tentu jarak tanamnya lebih diperlebar. Karena apa? Dia akan tumbuh lebih bagus. Mekar dia. Ya, mekar. Nah, sehingga jarak tanamnya berapa itu? Diperlebar ya paling luas lah 20 cm. Antar tanaman. Ya. Kalau untuk lahan-lahan yang kurang subur tentu jarak tanamnya bisa dirapatkan. Nah, kalau kita menanam untuk benih, sedapat mungkin itu rapat. Kurang lebih 10 sampai 15 cm jarak tanam. Masih bisa ya? Masih bisa. Setelah itu pemupukan. Iya. Pemupukan pun sebaiknya berdasarkan tingkat kesuburan tanah. Nah, kalau kita memupuk tanpa patokan itu, siapa tahu tanah itu sudah subur, tetapi dengan ketidaktahuan kita tidak ada informasi terkait dengan tingkat kesuburan, kita tetap saja berikan pupuk yang sebenarnya status haranya di situ tinggi, tetapi karena tidak ada data, kita tetap berikan mubazir, tidak efisien. Dan jangan lupa pemeliharaan tanaman, air, dan selain gulma dan OPT. Nah, Bu, tadi saya sangat tertarik pada untuk budidaya pada pengairannya. Bahwa selain nutrisi, saya kira kunci yang itu adalah pengairan. Idealnya pengairan untuk ke bawang ini seperti apa, Bu? Idealnya tergantung daripada fase pertumbuhan. Ya. Kalau untuk fase pertumbuhan awal vegetatif tentu dibutuhkan air yang cukup. Cukup banyaklah, tetapi tidak sampai tergenang. Yang penting sudah basah, sudah cukup. Nah, pengairan selanjutnya itu kita tinggal lihat kondisi. Kalau masih lembab, itu tidak perlu, belum perlu untuk diberikan pengairan. Nah, pada saat fase generatif, apalagi menjelang panen, itu kalau bisa lahannya sudah agak kering. Jangan basah karena biasanya kena busuk umbi. Kalau terlalu lembab. Kalau ada yang saya lihat pola untuk bedengan ini menggunakan mulsa plastik hitam perak itu, apa ini juga menjadi saran? Kalau rumputnya atau gulmanya
banyak rumput teki, sebaiknya untuk mengurangi biaya pengendalian gulma lebih bagus, alangkah baiknya menggunakan mulsa. Tapi secara hitung-hitungan apakah cukup efisien atau masih menguntungkan jika kita menggunakan mulsa? Kalau saya lebih efisien menggunakan mulsa, karena mulsa ini tidak satu kali penggunaan, bisa berulang-ulang. Dan kita terkendali ini. Iya. Nah, ada yang menarik dan ini pasti menjadi, saya kira terkait bawang ini adalah peluang gangguan hama dan penyakit. Iya. Apakah mungkin penyakit yang mungkin lebih berbahaya menurut Bu Saida seperti apa itu? Kalau di bawang ada yang menjadi momok daripada petani bawang adalah kalau di hama itu hama Spodoptera, ulat. Spodoptera, hama ya. Exigua. Iya. Itu menyerang bagian daun kah? Atau mau daun mau umbi dia serang semua. Wow. Digerogoti kah? Iya, digerogoti dan bisa satu malam sudah langsung habis. Selesai. Iya. Di tahap mana itu? Mau di tahap dia semua fase vegetatif? Ada. Vegetatif sampai di generatif. Generatif. Iya. Selain itu juga ada namanya lalat penggorok. Lalat penggorok. Nah, itu lalat penggorok itu dia namanya saja menggorok daun. Daun. Iya. Sedangkan penyakitnya itu ada busuk umbi. Busuk umbi, oke. Dan jadi ini menyebabkan umbi ini busuk. Iya. Pada saat dia sudah membentuk umbi. Ya. Busuk biasanya itu terjadi pada musim-musim hujan. Musim hujan ya. Iya. Terus selanjutnya adalah bercak ungu. Bercak ungu. Iya. Di daun pasti ya. Iya. Oke. Dan yang ketiga adalah moler. Moler. Atau inul. Jadi daunnya itu melintir. Seperti inul. Iya. Dan ini kalau dia sudah menyerang di awal-awal, ini hati-hati. Selesai. Iya. Biasanya cepat sekali penyebarannya. Oh. Masalahnya kan ini jamur. Kalau jamur itu hujan dan angin, itu penyebarannya cepat. Nah, ini kalau sudah tahu bahwa akan ada serangan seperti itu, seharusnya seperti apa ini para petani ini? Ya, namanya saja. Jadi namanya saja petani, kantornya itu kan di lahan. Kantornya di lahan. Harus sering ke kantor. Harus sering ke kantor mengamati. Iya. Kalau ada tanda-tanda, misalnya dia kena inul atau moler, ya. Kalau masuk sedikit langsung cabut. Cabut ya? Cabut. Eradikasi. Ambil ya. Cabut dan buang. Jangan buang di situ. Bakar. Iya, kalau perlu dibenamkan. Benamkan ya. Ini bicara riset, menurut Ibu seperti apa perjalanan riset dari si bawang dan bagaimana riset ke depan? Berdasarkan masalah yang ada saat ini adalah masalah besar saya rasa ini adalah ketersediaan benih. Benih ya. Benih yang berkualitas dan murni. Murni ya. Karena hasil daripada survei saya di daerah-daerah sentra bawang itu banyak benih yang sudah bercampur dengan varietas lain. Kemurnian rendah. Nah, terus kedua adalah kualitas daripada benih yang akan ditanam. Ya. Nah, kebanyakan benih-benih yang ditanam adalah hasil daripada sortasi bawang untuk konsumsi. Tidak khusus benih ya? Bukan khusus benih. Jadi yang kecil-kecil, yang inilah. Afkir lah. Itu yang disisihkan menjadi benih. Makanya kualitasnya jadi rendah. Iya, betul. Oke. Nah, itu harapan saya ke depan, cita-cita saya ini Pak Isya. Saya ingin melakukan riset tentu dengan kolaborasi karena saya ini adalah peneliti agronomi yang punya keterbatasan dalam hal genetika. Saya ingin melakukan riset bagaimana benih umbi bisa tergantikan oleh benih biji.
Selot habis Ya, TSS. TSS. Ya, jadi dari biji. Karena apa? Dengan menggunakan benih biji banyak sekali keuntungannya dan kemudahannya. Jumlah benih yang dibutuhkan dalam 1 hektar itu cukup 4 kilo. Oh, 4 kilo saja? Iya, 4 kilo sampai 6 kilo paling banyak sudah. Oke. Bisa dibandingkan kalau kita menggunakan benih umbi. Ya, tadi sekitar 600 kilo. Ya. Wow. Nah, kalau lokasi tanamnya itu sulit dijangkau oleh kendaraan, coba kita harus memikul sampai ke lokasi. Sampai ke lokasi. Menggunakan biji, ya, kita tinggal nenteng aja, namanya 4 kilo kan? 4 kilogram. Nah, terus daya simpannya juga cukup lama, di atas 1 tahun. Wow, ini yang menarik Bu. Andai kita berharap ini akan mau digantikan dalam bentuk biji, menghasilkan biji dari bawang umbi ini memungkinkan atau mudahkah? Nah, itulah peranan daripada genomik. Ya. Orang-orang pemulia. Iya. Ya. Dari bagaimana yang tidak bisa berbunga, ya, itu bisa dimodifikasi untuk bisa berbunga. Karena kalau dia tidak berbunga, bagaimana dia menghasilkan biji? Ya, tentu harus dimukakan. Nah, induksi bunga pada bawang merah tentu melalui treatment atau perlakuan yang tahu itu adalah teman-teman dari pemulia. Dan membutuhkan riset. Ya, betul. Oke. Dan kolaborasi. Kolaborasi. Ini dia yang kita butuhkan. Karena itu menjadi kunci ya benih tadi ya. Ya, kunci. Benih. Kapan benih bermasalah, disitulah awal daripada masalah budidaya bawang merah ke depan. Iya, ini menarik dan rasanya belum selesai Bu. Ya. Tapi kita akan sambung mungkin di episode berikutnya. Siap. Banyak hal yang menarik yang belum tadi terbahas secara tuntas. Ya. Saya kira ini terima kasih Bu Sadia berbagi kita di Bincang Kedai Hijau. Ya. Si bawang ini kita bahas tadi. Mudah-mudahan ke depan akan ada bahasan-bahasan lagi terkait masalah-masalah yang belum tadi tuntas. Saya kira kita sudah mengikuti bincang-bincang dengan Bu Sadia, seorang periset dari Pusat Riset Hortikultura. Bu Saidah. Ibu Saidah, Bu Saidah yang sudah berbagi dengan kita. Berharap kita semua ini terinspirasi, ya, mendapatkan edukasi terkait inovasi yang diceritakan oleh Bu Saidah. Ya, saya kira terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, kemudian subscribe, komen juga untuk pengembangan pertanian kita ke depan. Ciao.